Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah macam-macam hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah macam-macam kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu tuliskan apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab, sebagai warga masyarakat, kita juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Warga masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen, distributor, dan konsumen. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Usaha ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, usaha pertanian. Kedua, usaha jasa. Ketiga, usaha perdagangan. Dan yang keempat, industri kecil. Kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. 1. Firma. Usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. 2. Persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. 3. Perseroan terbatas. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. 4. Badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara yang seluruh modal atau sebagian modalnya dimiliki negara. 5. Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Asik mencoba halaman 20, materi tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli untuk kelas 5 SD. Kerjakan perkalian pecahan berikut. Nomor 1, 2/3 dikali 5. Nah, sebelum mengalikan pecahan campuran, kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nomor 1, 2/3 dikali 5 sama dengan 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Penyebutnya tetap 3. Kemudian dikali. Nah, ini pecahan. Ini bukan pecahan. Jadi, ini bilangan asli. Bilangan asli itu sama dengan 5/1. Jadi, penyebutnya 1. Sama dengan 8 dikali 5, 40. 3 dikali 1, 3. Kemudian karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita rubah ke dalam pecahan campuran. 40 dibagi 3 sama dengan yang utuh 13. Nah, sisa 1. Dari mana 1? Karena 13 dikali 3 adalah 39, maka sisa 1 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya tetap 3. Lanjut sekarang nomor 2. Nomor 2, 1/4/5 dikali 2 sama dengan 5 dikali 1, 5 ditambah 4, 9. Per 5 dikali 2 itu sama dengan 2/1. Sama dengan 9 dikali 2, 18. Per 5 dikali 1, 5. Sama dengan 18 dibagi 5, yang mendekati adalah 3. 3 kali 5 itu 15, maka sisanya untuk hasil pengurangan dari 18 dikurang 15 itu 3. Penyebutnya tetap 5. Maka hasilnya 3/5.